warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang soleh-solehah. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita untuk kembali menghirup udara pagi, mensyukuri nikmat sehat untuk menyongsong hari. Tetap semangat dalam belajar untuk meraih mimpi. Bersama saya Ustazah Olivia Billy dari SD Islam Kampung Kesan Lumajang, belajar matematik menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Anak-anakku yang soleh-solehah, pembelajaran kita hari ini adalah tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, pembelajaran 4, 5, dan 6. Materi hari ini adalah yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam, yang kedua, kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, yang ketiga, membuat poster, yang keempat, mengampanyekan isi poster, dan yang kelima, pola irama dan ketukan. Marilah kita awali belajar kita hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anakku yang soleh-solehah, untuk materi yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Sumber daya alam tersebut ada dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu matahari, air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui antara lain minyak bumi, batu bara, emas, perak, gas bumi, dan lain-lain. Sumber daya alam tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan sehari-hari. Pemanfaatannya harus bijak sehingga tidak cepat habis atau punah. Berikut contoh pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya pada kegiatan pertanian padi. Sumber daya alam yang diperlukan adalah matahari yang membantu pertumbuhan tanaman, air untuk mengairi lahan, tanah sebagai medium, udara sebagai sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis, kotoran hewan untuk pupuk, kerbau atau sapi dibutuhkan tenaganya untuk membantu petani dalam membajak sawah. Untuk contoh yang lain, kalian bisa melihat di buku pegangan kalian, yaitu buku Pupena 4A halaman 113. Anak-anakku, untuk materi yang kedua adalah kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dalam pemanfaatan sumber energi. Manusia juga memiliki kewajiban dalam penggunaannya. Sebagai contoh pemanfaatan air, hak manusia adalah memanfaatkan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari atau untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kewajibannya adalah menggunakannya dengan bijak agar keberadaan air di bumi ini terus melimpah. Anak-anakku yang soleh-solehah, untuk materi yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Sumber daya alam tersebut ada dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Anak-anakku yang soleh-solehah,
Untuk materi yang ketiga adalah membuat poster. Poster adalah suatu karya seni yang berisi gambar dan kalimat ajakan yang dibuat di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster adalah: yang pertama, poster sebaiknya berwarna cerah supaya lebih menarik. Yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukurannya besar. Yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Poster yang kita buat akan lebih menarik jika terdapat gambar yang berwarna. Tidak perlu banyak tulisan, karena fungsi tulisan dalam sebuah poster adalah untuk menjelaskan secara ringkas isi poster, namun memuat banyak informasi yang akan diterima pembaca. Anak-anakku yang soleh-soleha, coba perhatikan contoh poster berikut. Contoh poster yang pertama adalah contoh poster hemat energi. Dan yang kedua adalah contoh poster pelaksanaan hak dan kewajiban. Kedua poster ini terdapat gambar yang menarik dan sedikit tulisan, namun memuat banyak makna, banyak informasi yang ditangkap oleh pembaca. Baiklah anak-anakku, tadi kita sudah belajar bagaimana cara membuat poster. Sekarang sampai kita pada materi yang keempat, yaitu mengampanyekan isi poster. Setelah kita mengetahui cara bagaimana membuat poster, kita harus belajar bagaimana cara mengampanyekan isi poster yang telah kita buat. Berikut ini adalah cara yang baik dalam mengampanyekan isi poster. Yang pertama, pahamilah isi poster dengan baik. Yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Dan yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat agar informasi yang terdapat dalam poster mudah dipahami oleh pembaca. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, sampailah kita pada materi yang terakhir pada pembelajaran hari ini, yaitu pola irama dan ketukan. Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur, sedangkan pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam suatu lagu. Panjang pendeknya bunyi nada dapat dihitung berdasarkan ketukan pada lagu. Ketukan adalah panjang pendeknya durasi nada atau suatu tanda agar tempo musik tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Di dalam sebuah lagu ada juga yang disebut birama, yaitu bagian atau segmen dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Di sini Ustazah akan menjelaskan birama 2/4, birama 3/4, dan birama 4/4. Birama 2/4 memiliki 2 ketukan dalam satu birama, masing-masing ketukan bernilai 1/4. Birama 3/4 memiliki 3 ketukan dalam satu birama, masing-masing ketukan bernilai 1/4. Dan birama 4/4 memiliki 4 ketukan dalam satu birama, masing-masing ketukan bernilai 1/4. Anak-anakku, di sini Ustazah ambil contoh lagu yang menggunakan birama 4/4, yaitu contohnya lagu yang berjudul Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki. Kalian lihat bagian yang Ustazah beri tanda lingkaran. Dalam tanda lingkaran tersebut ada notasi, sekelompok notasi yang dibatasi 2 garis birama. Dalam satu birama itu terdapat 4 ketukan. Nada mi, nada do, nada sol do, dan nada mi la. Nada titik dan do ini bernilai 1 ketukan, nada sol do bernilai 1 ketukan, dan nada mi la bernilai 1 ketukan. Jadi
Semuanya dalam satu birama terdiri dari 4 ketukan. Dalam lagu Indonesia Pusaka atau lagu-lagu yang lain yang menggunakan birama 4/4, dalam satu ruas birama terdapat 4 ketukan. Di setiap ruas birama dibatasi oleh garis birama. Anak-anakku yang soleh-solehah, kalian sudah mengenal lagu Indonesia Pusaka? Baiklah, yuk kita nyanyikan bersama lagu Indonesia Pusaka dengan birama 4/4. Anak-anakku yang soleh-solehah, kita sudah belajar tentang sumber daya alam, tentang pemanfaatan sumber daya alam, tentang hak dan kewajiban, tentang cara membuat poster dan mengampanyekannya, tentang pola irama dan ketukan, dan kita juga sudah belajar bernyanyi bersama. Baiklah anak-anakku, sebagai bahan evaluasi belajar kita hari ini, kerjakan tugas berikut ini. 1. Sebutkan jenis-jenis sumber daya alam beserta contohnya. 2. Sebutkan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan manusia selain contoh di atas. 3. Bagaimana cara bekerja sama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi. 4. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster. 5. Sebutkan cara yang baik dalam mengampanyekan isi poster. Dan yang keenam adalah jelaskan pengertian pola irama, ketukan, dan birama. Demikianlah pembelajaran dari hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa pesan Ustazah, tetap semangat dalam belajar, jaga sholat 5 waktu, jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ustazah Nulifiantini dari Islam Tompo Kesan Lumajang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam video pembelajaran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.